Salam jumpa sahabat YKB dimanapun berada. Pada program Ngulik Alkitab pada kali ini, kami senang menjumpai sahabat semua dalam program Ngulik Alkitab. Sahabat, Ngulik Alkitab sebagai sarana bagi kita untuk belajar, mendalami Alkitab dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita mau mengulik Kejadian pasal 6 ayat 11-22 dengan judul Penyelamatan yang Menyeluruh. Dan untuk mengulik bacaan dan tema tersebut bersama dengan kita Pendeta Arlianus Larosa. Pak Pendeta sebagai Direktur Yayasan Komunikasi Bersama dalam segala kesibukannya menyediakan waktu, kesempatan untuk menolong kita boleh menemukan pesan yang luhur dalam bacaan yang nanti kita akan ulik bersama. Dan kita akan mulai saja pada episode kali ini dengan bacaan Kejadian 6 ayat 11-22 dengan tema penyelamatan yang menyeluruh. Dalam doa silakan Bapak Pendeta boleh memimpin dalam doa. Ya, mari saudara kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau memberikan kami kitab suci, sarana kami untuk belajar mengenal Engkau semakin dekat, mengenal kehendak-Mu dan mengenal apa yang Engkau larang dalam kehidupan ini. Tolong kami agar kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh, pakai seluruh peralatan di studio, juga kru YKB yang bekerja untuk menyiapkan semua ini dan akan memfollow up untuk hingga bisa tayang nanti, sungguh-sungguh dapat menjadi alat dalam tangan Tuhan supaya ngulik Alkitab ini boleh sampai kepada para sahabat YKB dengan jelas. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik sahabat, saya akan membaca Kejadian pasal 6 ayat 11-22. Kejadian pasal 6 ayat 11-22. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Riwayat Nuh. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Baik, Bapak Pendeta, kita mulai langsung dengan ayat 11 dari bacaan kita. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Bapak Pendeta boleh menjelaskan kata rusak dan kekerasan yang ada di teks ini apa artinya, maksudnya? Ya, makasih Bu Pendeta Santi. Jadi sahabat, gambaran bumi yang rusak ya, tadi rusak dalam ayat yang ke-11 ini dipertentangkan sebenarnya dengan gambaran keadaan dalam Kejadian pasal 6 ayat 9. Jadi dua ayat sebelumnya Nuh digambarkan sebagai orang yang benar dan tidak bercela. Mungkin bisa dibaca ya ayat 9 itu. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh.
Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya. Jadi dua istilah ini rusak berhubungan dengan hukum ibadat sebenarnya. Keduanya merupakan dua syarat untuk diperkenankan menghadap Allah dalam peribadatan. Dikatakan Nuh adalah orang yang tidak bercela, ya. Orang benar dan tidak bercela. Ini adalah persyaratan untuk diperkenankan menghadap Allah dalam peribadatan. Mengapa? Hatinya, dalam hal ini Nuh, hatinya berpaut kepada Allah. Hatinya tidak bercabang, tidak mendua kepada Allah dan kepada yang lain yang bukan Allah. Jadi sebenarnya ini berbicara tentang kesetiaan kepada Allah. Supaya, mengapa ini penting kita tahu? Supaya nanti dikontraskan itu mengenai kata rusak itu tadi. Nah, keadaan atau gambaran tentang Nuh yang ini dipertentangkan dengan bumi. Ya, benar tadi tidak bercela dipertentangkan dengan bumi. Bumi telah rusak di hadapan Allah. Ya. Bumi tidak lagi sempurna sebagaimana Allah menciptakannya. Bumi tidak lagi tidak bercela. Tak lagi tidak bercela. Seperti keadaan Nuh yang tidak bercela. Tuhan tak lagi dihormati dan hukum-hukum Tuhan tidak lagi diberlakukan di bumi. Ya, bumi tidak layak di hadapan Allah. Tak lagi ada relasi yang benar antara bumi dengan Allah, sebab di dalamnya dikatakan tadi terjadi kekerasan. Nah, kekerasan di sini berarti segala tindakan yang tak adil dan merusak kehidupan, menghancurkan kehidupan, mendestruksi kehidupan. Yang termasuk dalam kategori kekerasan ini adalah mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Ya, jadi orang yang tidak bersalah dibunuh, ya, semena-mena. Perampasan, perampokan, penindasan, terutama kepada orang-orang miskin, anak, janda, para perempuan. Ya, itu termasuk di dalam kerusakan itu. Penyalahgunaan hukum demi kepentingan orang-orang tertentu, demi kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Jadi hukum diselewengkan. Ya, orang kalau sekarang bilangkan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Orang-orang yang punya kedudukan, yang punya harta, meskipun bersalah, dibiarkan. Tapi terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, hukum begitu tajam diberlakukan. Apalagi penangkapan atau pemenjaraan secara semena-mena. Ini dulu kita, kalau orang-orang yang hidup sebelum zaman reformasi, di zaman Orde Baru tahu persis. Ya, orang-orang seumur saya itu tahu persis. Ya, karena para aktivis itu ada yang muda-muda juga lebih dulu. Tapi ya usia-usia saya tahu bagaimana di Orde Baru itu orang-orang bisa tiba-tiba hilang. Ya, Tukul siapa? Wiji Tukul. Sampai sekarang kan belum. Itu adalah kekerasan di bumi. Itu yang tergambar di sini. Penipuan secara ekonomi. Ya, manipulasi. Jadi perdagangan yang tidak adil, ya. Orang-orang miskin semakin kesulitan di dalam mendapatkan kebutuhan real mereka karena ada penipuan ekonomi. Ya, pendek kata, segala hal yang menghancurkan kehidupan, ya, dan mendegradasi harkat manusia, itulah yang disebut sebagai kerusakan yang disebabkan oleh kekerasan yang terjadi di bumi. Rusak secara total. Kita lanjut di ayat selanjutnya ya Bapak Pendeta. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Bapak Pendeta tadi sudah menjelaskan tentang rusak di situ ya. Sini ada kata yang menarik tentang menilik. Apa makna dari kata menilik dalam ayat ini? Ya, kalau dalam Perjanjian Baru, kalau ada pendiri itu artinya uskup sebenarnya. Ya, jadi Allah menilik, dikatakan Allah menilik. Artinya apa? Bahwa pemberian hukuman yang segera akan Allah lakukan, akan Allah berikan, itu bukan tindakan yang sembarangan. Bukan asal menghukum. Ya, Allah menyelidiki begitu rupa, melakukan penyelidikan dengan seksama apa yang sedang terjadi di bumi. Tidak dengan penyidikan. Kalau sekarang ada penyidikan yang seksama, yang teliti apa yang terjadi. Juga, ya, ketika ditemukan ada kekerasan tadi, apakah memang hukuman perlu dan pantas diberikan? Ya, karena kadang-kadang ada sesuatu kesalahan yang terjadi, tapi
penghukuman itu kan kadarnya bisa berbeda-beda. Seperti apa hukuman yang akan diberikan? Tergantung begitu. Tergantung pada hasil penilikan itu. Jadi hukuman atas bumi yang hendak diberikan Allah bukanlah sebuah takdir. Ya. Ada situasi tertentu di bumi, yaitu kejahatan manusia. Saya ulangi, kejahatan manusia yang menyebabkan hukuman itu diberikan, dijatuhkan oleh Allah. Nah, bumi di sini memang pertama-tama bukan tentang sebuah planet sebagai realitas alam, bukan bumi sebagai planet, bukan itu maksudnya pertama-tama. Tetapi adalah bumi lebih baik sebagai apa? Kehidupan makhluk hidup secara khusus manusia. Jadi ketika Allah mengatakan di bumi terjadi kekerasan, artinya yang menjadi sorotan atau yang berada dalam lampu sorot, ya, yang di close up adalah manusia-manusia yang tadi melakukan aneka kekerasan itu. Ya, jadi Allah melakukan penilikan yang begitu hati-hati. Allah melakukan pemeriksaan yang teliti. Ya, karena nanti akan saya jelaskan, karena hukum itu bukan bagian dari hakikat Allah sebenarnya. Ya, saya akan jelaskan nanti pada ayat berikutnya. Artinya bahwa ketika sebuah hukuman harus diberikan oleh Allah, bukan karena ia senang membuat orang lain sengsara. Senang, akan ada orang yang senang menghukum. Ya, salah dikit aja hukum. Salah dikit aja. Ini kemarin ada kisah yang bukan kisah, peristiwa yang diseringkan ke saya di panti asuhan. Ya. Orang sedikit-sedikit menghukum anak. Ya. Jadi ya berarti kan pengasuh panti itu tidak memahami dengan baik bahwa ini orang-orang, anak-anak yang ke panti kan anak-anak yang mesti diberi rumah baru kan, diberi keluarga yang baru. Ya, kalau apa-apa dihukum, ya. Jadi ya karena misalnya para pengasuh itu menganggap diri superior terhadap anak asuh, dan dianggap anak-anak ini semua powerless. Yes. Ya. Jadi dikit-dikit hukum. Nah, ini nggak seperti itu. Ya. Jadi kalaupun terjadi, karena pastikan kejahatan, kesalahan bukan baru terjadi pada zaman itu. Ya, terjadi manusia kan sejak kisah penciptaan kan terjadi kejahatan-kejahatan. Tapi Allah melihat, Allah menyelidiki, ada fakta-fakta kejahatan, kekerasan yang dilakukan manusia. Ya, ada panjang sejarah ketika manusia melakukan kejahatan demi kejahatan di bumi ini. Tetapi itu Allah belum menjatuhkan hukuman. Nah, sekarang keadaan semakin parah, ya, kerusakan semakin total. Allah punya data itu, Allah masih mempertimbangkan apakah hukuman pantas diberikan. Hukuman seperti apa yang pantas diberikan terhadap bumi, tepatnya manusia yang juga berdampak pada yang lain sebenarnya nanti. Kepada manusia, para pelaku kekerasan ini, ya, supaya sekali lagi jangan sampai menciptakan sebuah image bahwa Allah memang suka sembarangan. Mentang-mentang dia punya kuasa, dia hukum. Enggak. Di sini Allah melakukan penyelidikan yang seksama. Setelah semua itu terjadi, barulah Allah memutuskan untuk menjatuhkan hukuman. Hukuman seperti apa nanti tentu kita lihat. Baik. Begitu. Jadi kata menilik di sini sungguh-sungguh Allah memeriksa betul begitu ya. Hati-hati. Ya. Terhadap kejahatan yang sudah lama dilakukan oleh manusia, dan dari situlah Allah akan memutuskan tindakan seperti apa persis yang akan Allah lakukan begitu. Baik, sahabat, kita akan lanjutkan segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB.
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 6 ayat 11 sampai 22 dengan tema penyelamatan yang menyeluruh. Saat ini kita sudah tiba di segmen yang kedua, dan saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dengan senang hati Pendeta Arlianus Larosa akan merespon pertanyaan maupun tanggapan dari para sahabat. Bapak Pendeta, kita lanjutkan ya di segmen yang kedua ini, ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ini ada kaitannya sepertinya dengan tindakan Allah menilik, dan di ayat 13 makna kata memusnahkan di sini apa maknanya? Jadi pertama-tama di sini kan digambarkan atau Allah menggambarkan kepada Nuh apa yang telah ia lihat. Ya, yang tadi hasil penilikan. Nah, ya, apa yang telah dia perhatikan dengan seksama, apa yang sedang terjadi di bumi, apa yang sedang dikerjakan atau telah dikerjakan oleh manusia. Dan berdasarkan hasil pendidikan itu atau pengamatan yang seksama itu, Allah telah memutuskan untuk menjatuhkan hukuman atas bumi. Ya. Allah sendiri dalam dirinya memutuskan untuk menjatuhkan hukuman. Hukuman yang ia berikan, ya, tidak tanggung-tanggung, yaitu pemusnahan. Nah, jadi melihat hukuman yang sangat hebat ini, maka kita dapat membayangkan, kita dapat menduga bahwa kejahatan yang terjadi di bumi itu, ya, tepatnya yang dilakukan oleh manusia, karena hewan-hewan tidak melakukan itu. Betul. Ya, sungguh amat sangat luar biasa. Dosa yang telah terjadi tak tergambarkan, ya. Teman saya bilang tak terpermenaikan. ya, tak bisa dideskripsikan lagi, saking begitu luar biasa. Kata memusnahkan, ya, dalam bahasa Ibrani itu mashihit, adalah kata, ini penting nih, kata yang punya akar yang sama dengan kata rusak. Dalam kalimat di ayat 11 tadi, bumi telah rusak, ya. Dan dalam kalimat di ayat yang ke-12, semua manusia menjalani hidup yang rusak di bumi. Jadi kata memusnahkan itu, ya, mashihit, itu punya akar yang sama dengan kata rusak. Ya, jadi hukuman yang diberikan langsung berkaitan dengan apa yang terjadi di bumi tadi mengenai rusak. Jadi kerusakan bumi memang sudah tidak tertolong lagi karena semua manusia menjalani hidup yang rusak. Hukuman pemusnahan yang hendak dijatuhkan Allah itu bukan sesuatu yang datang dari kediaman Allah yang maha tinggi. Saya ulangi, ini penting. Hukuman pemusnahan itu yang hendak dijatuhkan, memang yang menjatuhkan siapa? Allah. Tapi bukan sesuatu yang datang dari kediaman Allah yang maha tinggi, melainkan itu datang atau berasal dari bumi itu sendiri. Bumi melalui penghuninya memusnahkan dirinya sendiri. Itu makna dari persamaan akar kata antara rusak dengan memusnahkan tadi. Ya, ini makna, ya, memusnahkan yang ada di ayat 11 dan 12 tadi. Ini maknanya. Jadi memusnahkan itu punya akar kata yang sama dengan kata rusak. Ya. Jadi bukan hukuman itu bukan disimpan oleh Allah di sorga, memang udah ada bagian dari yang ia nanti-nantikan kapan akan dicurahkan murka ini, kemarahan ini, hukuman ini. Tetapi nggak ada di sana, nggak ada. Adanya di sini, di bumi, tepatnya oleh perilaku manusia yang rusak.
kalimat aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, ya, hendak mengatakan kedaulatan dan kebebasan Allah dalam bertindak. Tindakan Allah tak bergantung pada ciptaannya, ya. Memang ia memutuskan. Betul hukuman berasal dari bumi, tapi Allah memang memutuskan. Ia melakukan apapun sesuai dengan kehendak yang bebas. Nah, hasil telah atau ulikan kita terhadap ayat ini, kita mendapat pembelajaran bahwa Allah tak pernah semena-mena. Allah tak pernah asal saja dalam menjatuhkan hukuman terhadap manusia. Allah mempertimbangkan dengan sangat-sangat seksama, dengan matang sebelum memutuskan untuk memberikan hukuman. Ya, jadi sekali lagi Allah sendiri begitu. Kalau menjatuhkan hukuman, ia mempertimbangkan dengan seksama. Maka manusia, kita, saya, Pendeta Santi, siapapun, ketika menjatuhkan hukuman, memang harus dengan seksama. Ya, saya kadang-kadang mengalami kesulitan di sini. Karena menurut data-data ini udah harus dihentikan, mesti dihukum orang ini. Tapi ya Allah sendiri akan berulang-ulang kali memikirkan, kesempatan selalu diberikan. Hanya kalau sudah tidak tertolong lagi, ya sudah keputusan. Dengan seksama, kita harus hati-hati menjatuhkan hukuman. Lembaga pendidikan, terutama mereka yang diberi kepercayaan ilahi seperti para hakim, harus dengan seksama, tidak boleh sembarangan menjatuhkan hukuman. Menghukum sesungguhnya bukan bagian dari hakikat Allah. Memberi hukuman bukan semacam dalam tanda kutip tradisi atau nilai-nilai yang ada di lingkungan Allah, bukan. Hukuman itu datang dari keadaan yang dicipta oleh manusia sendiri. Ya, ini tadi akar yang sama dari kata dosa dengan kata musnahkan. Jadi, ketika kita mengalami hal-hal yang buruk misalnya dalam hidup ini, jangan buru-buru bertanya mengapa hal ini yang kau timpakan kepadaku ya Allah? Mengapa engkau berikan begini ya Tuhan? Jangan buru-buru. Sebaliknya, segera menelisik ke dalam diri kita, melihat apakah ada sesuatu, dan kalau menemukannya, segeralah memperbaikinya. Ketika kita diberi hukuman, mengapa aku dihukum? Ya, periksa diri, apakah ada sesuatu yang saya telah lakukan atau yang tidak saya lakukan. Ya, atau ketika menemukan diri kita bersih, lihat di sekitar. Apa yang terjadi di sana? Jika melihat bahwa ternyata di sana ada kejahatan, atau dalam bahasa teks kita ada kerusakan oleh lingkungan, oleh orang-orang di sekitar kita, segeralah bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan atau tidak kita lakukan sehingga kerusakan atau kejahatan ini terjadi. Jadi jangan bilang, saya nggak melakukannya kok. Sama seperti inilah, kalau lingkungan hidup rusak kan, kita nggak merusak alam. Kita nanam pohon di depan rumah kita. Tapi kalau gua kena banjir, ya lihat apa yang telah kita lakukan untuk melawan, mencegah orang-orang yang merusak alam itu. Jadi kenapa aku ditimpa ya Allah? Kan dia yang, mengapa bukan rumahnya dia aja yang kena? Rumah konglomerat yang merusak alam itu, mengapa saya merawat alam, saya aktivis. Oke. Ya. Seberapa jauh kita berjuang untuk mencegah terjadinya kerusakan, ya. Jadi jangan gampang mengapa begini, mengapa begitu. Lihatlah ke dalam. Ingatlah bahwa menghukum bukanlah tradisi atau nilai-nilai yang ada di lingkungan Allah. Hukuman itu datang dari keadaan yang diciptakan oleh manusia sendiri. Jadi kalau mestinya kita adalah manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, mestinya hukuman itu bukan bagian dari diri kita mestinya. Hukuman bukan karena gua nggak suka lu. Kalau karena gua nggak suka, berarti kan hukumannya ada di sini tercipta. Tapi karena di sana terjadi kejahatan, terjadi kerusakan, maka hukuman diberikan. Hukuman datang dari sana. Dia yang menyebabkan, bukan aku yang menyebabkan. Semestinya itu yang terjadi dalam hidup kita. Jadi konsekuensi boleh dibilang. Yes. Jadi setiap hukuman konsekuensi dari perbuatan. Ya. Bukan karena kita dendam. Ya. Menghukum orang bukan karena kita nggak suka sama dia, tapi karena dia melakukan sesuatu yang merusak. Dan itu merusak persoalan. Yang merusak. Merusak. Ya, merusak. Dan tugas yang lain mestinya mengembalikan. Betul sekali. Jadi dalam rangka untuk mengembalikan ketatanan. Ya, jadi kalau misalnya sebutlah di kantor kita ini ya misalnya
ada yang melakukan kesalahan, lalu kok yang lain ikut dihukum, kena juga, ya, karena ketika terjadi kerusakan, engkau tahu ia merusak dan engkau tidak berusaha mencegah, engkau membiarkan. Saya lupa istilah dalam hukum. Jadi kita bukan pelaku tapi ikut serta. Saya tahu ada korupsi, tetapi saya tidak melaporkan. Ya. Saya kena. Kita lanjutkan ayat 14 ya Pak Pendeta. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ini menarik ini. Ada kata bahtera dalam ayat ini. Apa sama pengertiannya dengan apa kapal? Kapal pesiar. Masa Tahu ini ke pulau apa itu yang pakai apa? Pinisi. apa sama begitu pengertiannya dengan Iya. kapal besar? Iya. Dalam ayat ini kan Tuhan memberikan tugas kepada Nuh membuat bahtera. Jadi ini satu arah nih. Satu arah dari atas, dari Tuhan. Buat bahtera. Bukan ngomong-ngobrol, gimana nih buat bahtera. Nah, kata bahtera ini dipakai hanya dalam Alkitab, hanya dipakai dalam dua peristiwa. Pertama adalah dalam peti pandan untuk menyelamatkan bayi Musa dalam Kejadian 2 ayat 3 dan 5. Ya, coba dibaca, mungkin menolong. Keluaran 2 ayat 3 dan 5. Keluaran 2 ayat 3, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Dan ayat 5. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ya, peti pandan itu kata yang dipakai untuk peti pandan itu sama dengan kata bahtera. Cuman LAI menerjemahkan dengan peti pandan. Ya. Dalam kita bahasa Indonesia memang sekali lagi tidak terlihat karena berbeda kata yang dipakai. Ya. Tapi kata Ibrani sama kata teba. Ya. Di Keluaran diterjemahkan dengan kata peti pandan atau peti, sedangkan dalam peristiwa Nuh kata yang sama itu diterjemahkan dengan bahtera. Ya. Kata peti dan bahtera ini ya tadi teba itu juga dibedakan dari kapal yang tadi, dari kapal yang biasa dipakai untuk mengangkut manusia. Beda, bukan itu. Kata Ibrani untuk kapal sebagai alat angkut umum adalah ania. Beda. Jadi hanya dalam dua peristiwa Musa dan sekarang peristiwa Nuh, hanya dalam dua peristiwa itu kata teba ini dipakai. Ya. Nah, meskipun kata yang dipakai untuk peti dan bahtera itu sama, ya teba. Namun ukuran dan bahannya kan beda. Cara pembuatan juga berbeda. Kalau itu kan simple yang untuk siapa? Musa. Ya, siapa? Kakaknya yang membuat. Ya, simple itu. Ya. Tetapi peti pandan dan bahtera itu berbeda cara pembuatannya, berbeda ukurannya. Ini hanya ukuran bayi, ya. Dan juga berbeda dalam fungsi dan tujuan, berbeda dalam beda dalam proses pembuatan, beda ukuran, beda bahan, tetapi memiliki fungsi dan tujuan yang sama dalam pembuatannya. Apa tujuan pembuatan peti untuk Musa? Apa tujuan pembuatan bahtera untuk Nuh, ya? Teba itu sama-sama adalah untuk menyelamatkan. Jadi kata ini dipakai memang dalam rangka menyelamatkan. Ya. Peti pandan dipakai untuk menyelamatkan Musa dari ancaman pembunuhan oleh Firaun. Ya. Bahtera dipakai untuk menyelamatkan Nuh dari seluruh makhluk, ya, dari ancaman pemusnahan oleh air bah. Ya, bukan air bah. Air bah, bukan air bah, beda. Teman saya bilang kalau orang teman-teman dari tempat itu datang, hati-hati Pak. Kenapa? Nanti bisa berusak rumah Bapak. Kenapa? Dia minta air bah. Wah. Saya bilang ada-ada aja, ya. Jadi kembali ke tadi, dalam membaca kisah pembuatan bahtera ini, ya, pikiran kita hanya tertuju pada penyelamatan yang dilakukan oleh Allah, yang pernah terjadi juga di Musa,
Ya. Dan bukan pertama-tama pada penghukuman lewat air bah. Ini penting. Kalau kita berkhotbah, mengajar di sekolah minggu, mengajar anak remaja, ketika bicara mengenai pembuatan bahtera ini dan ada nanti air bah, jangan berpusat pada air bah yang menghancurkan itu. Ya, tapi angle-nya atau yang close up itu adalah penyelamatan yang dilakukan oleh Allah. Ya. Apalagi kalau untuk anak sekolah minggu, kita anak-anak kecil kita di rumah ngajar, jangan. Pusatkan pada Allah menyelamatkan. Pesan penyelamatan ini semakin jelas oleh penegasan bahwa bahtera ini harus dibuat berpetak-petak. Tadi kan ya, berpetak-petak. Ya. Pembuatan berpetak-petak ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam bahtera ini, bahtera Nuh itu, setiap makhluk hidup mendapat tempatnya. Kan dibuat terpisah. Ya. Mendapat tempatnya, tempat penyelamatan. Tempat perlindungan. Setiap makhluk hidup disediakan baginya tempat untuk hidup. Di luar bahtera, semua hal akan dimusnahkan. Di luar bahtera, semua hal akan dimusnahkan, namun dalam bahtera disediakan kehidupan. Begitu, Pendeta Santi. Baik, Bapak Pendeta, ini menarik ya. Kita akan lanjut di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian 6 ayat 11 sampai 22 dengan tema penyelamatan yang menyeluruh. Sahabat, saat ini kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia, baik itu menyampaikan pertanyaan maupun tanggapan. Dengan senang hati narasumber pada episode kali ini Bapak Pendeta Arlianus Larosa dengan senang hati dapat meresponnya. Bapak Pendeta, kita lanjutkan segmen ketiga nih, segmen penutup. Di ujung segmen kedua Bapak Pendeta tadi sudah menjelaskan tujuan bahtera itu pada penyelamatan, dan memang untuk tujuan itu dibuatlah bahtera itu berpetak-petak. Kita lanjutkan ayat 15 dan 16. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sahsta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Apa hasil ulikan Bapak dari detil-detil ukuran ini? Ya. Di dalam kedua ayat ini kan Allah memberikan petunjuk yang lebih rinci ya, tentang seperti apa, bukan bagaimana loh, seperti apa bahtera yang hendak dibangun. Ya, seperti apa bahtera. Tentu ada ukuran-ukurannya. Ya, nggak tahu bagaimana Nuh membuatnya. Nonton aja film Noah untuk mendapat gambar imajinatif. Ya. Yang perlu mendapat perhatian kita adalah bahtera ini harus dibuat bertingkat bawah, tengah, dan atas. Jadi di ayat ini poinnya di situ. Ini menggambarkan atau mewakili kosmologi kuno yang meyakini bahwa semesta ini terdiri dari 3 tingkat, yaitu dunia bawah,
dunia tengah, dan dunia atas. Dengan ini hendak dikatakan bahwa penyelamatan yang dilakukan oleh Allah bersifat komprehensif. Di tema kita kan penyelamatan yang menyeluruh. Ya, di semua tempat, di dunia atas, di dunia tengah, di dunia bawah, Allah melakukan penyelamatan. Tidak ada bagian manapun dari semesta ini, tentu dengan paham kosmologi kuno, ya. Kalau kita sekarang, tidak ada tempat dari planet manapun ini yang di dalamnya ada kehidupan yang tidak diselamatkan oleh Allah. Tidak ada space, tidak ada tempat dari alam semesta ini yang luput dari karya penyelamatan oleh. Kita kan tidak tahu apakah ada makhluk lain di planet lain. Who knows? Kalau itu ada, makhluk itu pun tidak terlepas dari karya penyelamat Allah. Bahtera bertingkat 3 ini juga dapat kita artikan sebagai gambaran dunia baru yang diciptakan oleh Allah. Dunia yang lama, di mana ada kekerasan di dalamnya, sudah rusak oleh ulah manusia, sudah berlalu, yang lama sudah berlalu. Sekarang dunia dengan tatanan yang baru akan dicipta. Ya, dunia atas, tengah, dan bawah. Jadi bahtera ini adalah simbol dari penciptaan dunia baru setelah nanti pemusnahan pada dunia yang rusak itu Allah berikan. Begitu. Kita lanjutkan ayat selanjutnya, ayat 17. Ya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Bagaimana memaknai air bah dalam ayat ini? Apakah peristiwa ini ya hanya semacam bencana biasa? Tadi kan kita ngobrol-ngobrol di awal kan Santi mengatakan ini kan ada cerita kayak gini kan ada di berbagai cerita-cerita mitologi ya, Gilgamesh, yes, ya, Gilgamesh. Seperti itu ya misalnya gini ya. Nah, tapi bukan itu yang menjadi pusat pesan ya. Di sini Allah menegaskan bahwa apa yang sudah Ia sampaikan kepada Nuh dalam ayat 13 untuk memusnahkan bumi. Ya, dalam ayat ini Allah memperjelas bagaimana alam semesta ini akan dimusnahkan, yaitu dengan melalui air bah. Ya. Yang perlu kita perhatikan di sini ialah pernyataan tegas dari Allah bahwa Dialah yang mendatangkan air bah itu. Orang boleh mengatakan ini ada peristiwa alam, kita orang Kristen nggak usah berbantah-bantah urusan itu. Bahwa pada abad sebelum Masehi begini ada peristiwa, oke, nggak usah repot, nggak usah ngotot, nggak bisa, itu bukan itu, ini kan datanya bukan. Ya, nggak usah berdebat kepada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu jangan diperhadapkan dengan kesaksian-kesaksian. Punya ranahnya. Yes, ya, ya. Yang perlu kita perhatikan di sini ialah bahwa ada pernyataan tegas dari Allah bahwa Dialah yang mendatangkan air bah itu. Terserah dah orang mengatakan ini peristiwa alam, oke, tapi Allah yang mendatangkannya. Air bah yang menghancurkan itu bukan bencana alam dalam konteks ini, melainkan hukuman dari Tuhan atas ulah manusia yang menghancurkan dirinya sendiri. Ya. Penghukuman itu terjadi secara total di semua tempat. Kalau tadi di sebelumnya dalam bahtera itu tidak ada tempat yang bebas dari penyelamatan Allah. Sekarang tidak ada juga tempat yang atau sesuatu yang bebas dari pemusnahan. Ya. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa. Segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati. Jadi segala hal. Nah, didahului dengan penegasan bahwa penyelamatan yang dilakukan Allah dalam bahtera itu bersifat komprehensif, ya, dan di semua tempat. Ayat 17 ini menegaskan bahwa pemusnahan pun sama, berlaku total dan di semua tempat. Tidak ada tempat, tidak ada sesuatu yang bebas dari penghukuman oleh Allah melalui mendatangkan air bah. Gitu. Ayat 18 kita lanjutkan ya.
Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Perjanjian biasanya kan terjadi antara dua pihak yang equal, ya. Nah, apakah hal itu terjadi juga di teks ini? Ya, memang betul kalau secara umum kan kita memahami perjanjian itu antara dua orang yang Setara, ya. Tapi di sini Allah melakukan perjanjian dengan Nuh dalam kedaulatannya. Ya. Ini bukan perjanjian antar para pihak atau antar dua pihak yang Sama, yang sederajat. Bukan. Perjanjian ini adalah pemberian atau anugerah Tuhan semata-mata. Ya. Karena sebenarnya Nuh juga bisa dimusnahkan bersama-sama. Kan makhluk-makhluk lain kan kalau kita lihat hanya sepasang-sepasang diselamatkan. Ya. Yang lain kan dimusnahkan. Ya. Dan Nuh, ya walaupun dia orang yang benar, bisa juga dianggap sama dengan manusia yang lain melakukan kejahatan. Makhluk-makhluk yang lain gitu loh, yang tidak bersalah, tapi yang diselamatkan hanya sepasang yang boleh masuk ke dalam bahtera. Sisanya kan berarti musnah itu. Ya. Oke. Ya. Jadi sekali ya, dengan kata perjanjian maka keselamatan Nuh adalah tindakan sepihak dari Allah. Sepihak. Nuh hanya menerima secara pasif. Allah yang berinisiatif. Dari awal kan bikin bahtera. Di sini aja Nuh ngikut aja, ya. Nah, kalau itu diterima dalam bahtera yang memang ia buat atas perintah Allah itu adalah anugerah Allah semata-mata. Tidak ada peran Nuh. Nuh hanya mengikuti apa yang Tuhan perintahkan untuk ia kerjakan, untuk ia lakukan. Nah, kita mungkin dapat menduga bahwa keselamatan sebagai sola gratia dalam doktrin gereja reformasi misalnya mungkin memiliki titik pangkalnya di sini. Ya. Nuh memang diselamatkan semata-mata oleh anugerah Allah. Bukan karena Nuh baik. Bukan. Karena makhluk lain yang tidak bersalah seperti burung-burung lain kan, binatang-binatang kan dimusnahkan. Ya. Kan manusia yang berbuat jahat, bukan makhluk-makhluk itu. Ya. Tapi Nuh mendapat kemurahan Allah. Jadi keselamatan oleh anugerah Allah dari sana. Ya, jadi pangkalnya menurut saya kita bisa menduga lah bahwa doktrin tentang sola gratia itu mungkin berpangkal juga dari sini yang diwujudkan nanti di dalam peristiwa Yesus Kristus. Ya. Ayat 19 sampai 21 ini menjelang akhir di segmen penutup kita ini. Apa kira-kira pesan dari 3 ayat ini, Bapak Pendeta? Ayat 19 sampai 21 ini. Ya. Ini ayat menjelang akhir jadi dalam ayat 18 sudah dinyatakan bahwa Nuh dan keluarganya mendapat anugerah keselamatan dari Allah. Ya. Namun bukan hanya mereka. Dalam ayat atau Kejadian 11 ayat berapa tadi? 19-21 ini digambarkan bahwa semua makhluk diselamatkan. Coba dibaca deh. Supaya jelas ayat 19 sampai 21 saya baca ya. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Ya. Perhatikanlah bahwa dalam ayat ini kata segala yang berkaitan dengan apa saja yang akan diselamatkan diulang sebanyak 5 kali. 5 kali. Segala yang hidup. Ya. Lalu apa? Segala makhluk, segala jenis burung. Ya. Segala jenis hewan dan segala binatang melata. Ya, pengulangan kata segala ini hendak menegaskan bahwa yang saya katakan tadi, keselamatan yang diberikan atau dianugerahkan oleh Allah itu menyangkut segala makhluk, bukan hanya manusia saja. Tadi kan segala tempat, tidak ada tempat yang bebas dari penyelamatan. Ya. Tetapi bukan hanya segala tempat, segala makhluk. Bukan hanya manusia yang diselamatkan. Saya kira pesan ini sangat penting untuk kita gemakan sekarang. Semakin keras kita gemakan.
Ya, karena apa? Saya kira sudah sangat lama kita dipenjara oleh pemahaman bahwa yang mendapat keselamatan itu adalah manusia. Kita ini manusia. Ya. Oleh karena pemahaman itu, segala hewanlah, segala yang lain, hewan, tumbuhan, hutan, air, udara, dengan mudah kita hancurkan, dengan mudah dirusak oleh manusia demi kepentingan manusia, karena supaya manusia mendapatkan keselamatan, karena berpikir hanya manusia yang diselamatkan oleh Allah. Hari ini kita diingatkan bahwa keselamatan yang Allah anugerahkan ini bukan hanya untuk manusia, melainkan untuk semua ciptaan, seluruh makhluk. Ya, seluruh makhluk. Maka seluruh tindakan kita harus mempertimbangkan seluruh makhluk hidup dan dunia di mana mereka hidup. Semua yang kita kerjakan harus mempertimbangkan, apakah kalau kita melakukan ini akan membawa dampak selamat nggak pada burung-burung, ya, pada binatang-binatang melata, pada ikan-ikan, ya, pada tumbuh-tumbuhan, ya, pada air, pada udara, ya. Jadi kita harus betul-betul mempertimbangkan keselamatan alam semesta dan semua yang ada di dalamnya itu ketika kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pewartaan keselamatan harus juga menyasar pengupayaan keselamatan bagi hewan-hewan, bagi hutan, bagi air, bagi udara. Pendeknya, keselamatan bagi semesta. Saya kira pewartaan harus semakin keras ke sana, karena pewartaan yang berpusat pada manusia sudah terbukti menghancurkan kita. COVID-19 adalah salah satu bukti bahwa pewartaan keselamatan yang berpusat hanya untuk manusia membuat manusia serakah, menghancurkan segala yang lain, merusak semua tatanan demi dirinya sendiri, dan akhirnya manusia itu juga yang akan kena. Yang tadi kan hukuman itu bukan dari atas, hukuman dari tindakan kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. Kita lanjutkan ayat terakhir ya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi disuruh buat bahtera, buat. disuruh Nuh untuk menyiapkan begitu ya, dari segala jenis hewan melata dan lain-lainnya sepasang-pasang, lakukan. Dan ini yang terakhir. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat. Ya, apa makna ketaatan Nuh ya dalam kaitan dengan keselamatan yang Allah berikan? Ya, jadi sebenarnya sederhana. Ayat ini menggambarkan ketaatan Nuh yang mutlak, tanpa syarat atas perintah Allah. Ini luar biasa. Ya, ketaatan yang mutlak tanpa syarat. Ya, ia membuat bahtera tepat seperti diperintahkan Tuhan. Kita kan nggak juga melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Kadang-kadang kita melong-melong, bengkok-bengkok. Iya, bengkok-bengkok. Ya, kadang-kadang entah sadar, ya, mudah-mudahan sih tidak sadar lah. Kalau sadar itu berbahaya. Jadi anugerah Allah tidak menghilangkan, melainkan memungkinkan kepatuhan. Ya. Tadi kan Allah yang berinisiatif. Nuh kan pada perjanjian tadi kan Nuh nggak do nothing kan. Dia cuma ngikut aja. Tetapi anugerah Allah itu bukan berarti lalu menghilangkan kan terserah Allah, gua patuh juga belum tentu selamat, nggak patuh juga bisa selamat. Kan Allah yang berrol, bukan. Anugerah Allah tidak menghilangkan, melainkan memungkinkan terjadinya kepatuhan. Kepatuhan Nuh bukanlah syarat atau prasyarat dari penerimaan anugerah Allah. Ketaatan Nuh adalah follow up, tindak lanjut, konsekuensi logis dari anugerah yang telah diberikan dan diterima. Kalau tadi kerusakan di bumi punya konsekuensi datangnya hukuman, anugerah Allah konsekuensinya adalah ketaatan. Jadi kalau orang menerima anugerah, taat. Begitu. Ya. Kita tiba di akhir segmen 3 ini, dan di episode kali ini apakah ada semacam pesan penutup dari Bapak Pendeta? Ya, saya kira begini. Ketaatan Nuh yang terakhir ini bersumber atau bermula dari anugerah Tuhan yang berkenan menyelamatkannya, dan itu yang kita alami kan. Keselamatan kita itu bermula dari anugerah Allah. Itu yang pertama. Jadi kita bersyukur
ketika kita telah diberikan keselamatan oleh arah anugerah keselamatan, maka sepantasnya kita mempersembahkan ketaatan kepatuhan pada Allah. Yang kedua, lingkungan yang demikian jahat tidak dapat menjadi alasan untuk tidak taat. Habis dunianya sekitar saya gini. Lingkungan yang demikian jahat pun tidak dapat menjadi alasan, walaupun sukarya, untuk tidak taat. Nuh telah membuktikannya di tengah-tengah orang yang merusak tingkah lakunya, kejahatan begitu luar biasa, ia tetap menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Begitu Pendeta Sandi. Iya, dan penting juga di pesan tadi yang Bapak Pendeta sampaikan, penting bagi kita untuk sungguh-sungguh mempertimbangkan seluruh tindakan kita. Bukan saja untuk keselamatan manusia, melainkan untuk keselamatan seluruh ciptaan. Karena Allah sendiri berkenan menyelamatkan seluruh ciptaannya karena Dia mengasihi kita, maka biarlah kita yang diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Dalam seluruh tindakan kita juga mempertimbangkan seluruh unsur ciptaan Tuhan agar sama-sama terpelihara. Sahabat, ketika tayangan ini boleh memberkati para sahabat dimanapun berada, sahabat boleh membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan boleh menekan tombol like serta menekan tombol subscribe sehingga boleh mendapatkan update tayangan YKB GKI TV terkini. Kita akan menutup episode kali ini dalam doa. Silakan Bapak Pendeta boleh berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pengajaran Tuhan lewat kuliah kita pada hari ini. Tolong kami agar kami dapat menjadi bagian dari karya untuk menyelamatkan semesta ini. Berikan kami hikmat agar semua yang kami lakukan betul-betul mempertimbangkan keselamatan, bukan hanya bagi diri kami sendiri, bukan hanya bagi manusia, tapi bagi seluruh ciptaan, hewan, tumbuhan, alam sekitar kami. Supaya demikian, bumi yang telah Kau ciptakan begitu luar biasa ini, alam semesta yang Kau ciptakan dengan sangat sempurna ini, dapat terus sungguh-sungguh dalam keadaan sempurna dan menopang terus kehidupan segala makhluk. Berkati YKB dalam karya-karya pekabaran Injil lewat media, berkati para stafnya, para pengurusnya semua. Engkau berkati Tuhan, supaya melalui karya-karya layanan mereka, nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang yang mendengarkan kabar sukacita dan boleh percaya kepada Allah atau boleh semakin bertumbuh dalam mengenal Tuhan dan dalam mengerjakan karya misioner di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.